Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kalimat wasyamsi walayalin ashrin. Wasyamsi demi matahari, walayalin ashrin dan demi malam-malam yang 10. Para mufassir menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10, itu ada 10 yang istimewa. Yang pertama adalah asyrul awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ada apa istimewanya? Ada Lailatul Qadar. Lalu kemudian yang kedua, Asyura'il Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan awal penanggalan dalam Islam. Kemudian dipahami adalah ada peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Asyrun min Dzulhijjah, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ini 3/10 yang dijadikan sumpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang ingin bahas tentang Asyrun min Dzulhijjah, bahwa bulan Dzulhijjah ini salah satu min ashhurin hurum, salah satu dari bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4. Kata Allah, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Hari-hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 10 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka bulan ini termasuk min ashhurin hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Lalu ada apa? Pertama, ini bulan istimewa karena tidak ada bulan yang diberinya nama bulan itu sebab ada ibadah di dalamnya. Kalau ada kewajiban puasa, puasa itu siam, tapi bulannya Ramadan. Tetapi ketika ada ibadah haji, bulannya dinamai bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada kewajiban melaksanakan ibadah haji. Jadi bulan ini bulan yang nama bulannya karena di dalamnya ada ibadah khusus, yaitu ibadah haji. Lalu ada apa lagi dalam bulan Dzulhijjah ini yang patut tidak sekedar kita ketahui, tetapi kita harus mengamalkan apa-apa yang ada dalam bulan Dzulhijjah. Bahwa dalam bulan Dzulhijjah Allah menawarkan 3 model ibadah sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Yang pertama, ibadah yang paling ringan, yaitu puasa sunnah di bulan Dzulhijjah, khususnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dinamai puasa
Arafah. Yang kedua, ada ibadah yang sedang, ringan enggak, berat juga enggak, yang dikerjakannya hanya 4 hari di bulan Dzulhijjah. Selama 1 tahun itu orang boleh melaksanakan hanya 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Apa bentuk ibadahnya? Adalah melaksanakan ibadah korban. Lalu yang ketiga, yaitu ibadah yang berat. Sekalipun hukumnya wajib, tapi wajibnya namanya muqayyad, bukan wajib mutlak. Sebab wajib mutlak itu tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tapi kalau wajib muqayyad, orang boleh meninggalkan ibadah wajib manakala persyaratannya belum terpenuhi. Apa itu? Ibadah haji. Karena ibadah haji itu syaratnya man istata'a ilaihi sabila. Siapa orang yang sudah berkemampuan dalam sabilan, perjalanannya, sehingga bukan sekedar harta semata-mata, tapi ya hartanya, ya kesehatannya, ya kesempatan pelaksanaan ibadahnya, itu menjadi istita'ah, bagian dari kemampuan orang melaksanakan ibadah haji. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan pertama adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah yang ringan. Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib juz yang kedua halaman 244, beliau menyampaikan at-targhibu fi siyami yaumi arafata liman lam yakun biha wa ma jaa fi nahyi anha liman kana biha hajjan. Penjelasan tentang puasa hari Arafah bagi orang-orang yang lam yakun biha, yang belum atau tidak mengetahui tentang makna puasa Arafah, dan apa saja yang datang pada larangan melaksanakan puasa Arafah, khususnya bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Hadis yang pertama riwayat dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa, Pak? Tanggal 9. Untuk besok ini jatuhnya hari apa? Ya, sudah diputuskan oleh Kementerian Agama, Lebaran Idul Adha jatuh hari Jumat, berarti hari Arafahnya adalah hari Kamis, Kamis depan, ya, Kamis depan. Qala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madhiyata wal baqiyata, bahwa keutamaan sunnah puasa Arafah adalah menghapuskan dosa tahun lalu dan menghapuskan dosa tahun yang akan datang. Kita puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah, Allah menghapus dosa kita yang lalu-lalu dan dosa kita yang akan datang. Tentu dosa yang dimaksud adalah dosa kita kepada Allah, bukan dosa kita kepada sesama manusia. Sebab dosa sesama manusia tidak akan hapus sebelum kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Dosa-dosa yang lalu kita sudah paham, karena dosa itu ada dosa yang dulu-dulu,
ada dosa yang sekarang, ada dosa yang sudah lama, ada dosa yang baru, ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, ada dosa yang disengaja, ada pula dosa yang tidak disengaja. Kira-kira Bapak Ibu ini banyak dosa apa enggak? Banyak ya, alhamdulillah, ngaku banyak dosa. Dihapus oleh Allah lantaran kita puasa 9 Dzulhijjah. Tapi bagaimana dengan dosa-dosa as-sanatul baqiyah, tahun-tahun yang akan datang? Maka mafhumnya bukan berarti kalau kita sudah puasa 9 Dzulhijjah terus kita berbuat dosa lalu tidak dicatat berbuat dosa, bukan begitu. Pemahamannya adalah bahwa orang yang puasa 9 Dzulhijjah dia akan diberikan perlindungan oleh Allah, akan terhindar dari perilaku perbuatan dosa. Itu maknanya begitu. Sebab kalau kita maknai dosa yang akan datang, enak kita ya, berbuat dosa tapi sudah dihapus sebab puasa Dzulhijjah. Enggak demikian maksudnya. Kemudian hadis yang kedua, wa rawa Ibnu Majahin aidan an Qatadah bin Nu'man. Imam Ibnu Majah periwayat hadis menjelaskan pula dari sahabat Qatadah, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanata amamahu wa sanata ba'dahu. Siapa orang yang puasa hari Arafah, dia diampuni dosanya tahun amamahu, tahun ke depan ya, wa sanata ba'dahu, dan tahun sesudahnya, yaitu tahun yang lalu-lalu. Jadi ini hadis hampir sama dengan keterangan hadis yang di atas. Hadis yang ketiga, an Atha al-Khurasani, dari Imam Atha al-Khurasani, anna Abdurrahman bin Abi Bakrin, bahwasanya Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma dakhala ala Aisyata yauma Arafah, masuk ke rumah Siti Aisyah pada hari Arafah, wa hiya shaimatun, dan Sayyidina Aisyah sedang puasa, wal ma'u yurashu 'alaiha, dan beliau sedang menciprat-cipratkan air ke badannya karena cuacanya sedang panas. La'alla dzalika kana bisababi syiddatil harri fi dzalikal yaum. Faqala laha Abdurrahman, kemudian Abdurrahman berkata kepada Siti Aisyah, aftiri, kalau puasa begitu mendingan buka aja, itu ibaratnya begitu. Faqalat, lalu dia menjawab, afturu, apakah aku harus berbuka? Wa qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, padahal sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sauma yaumi arafata yukaffirul 'amal ladzi qablahu. Sesungguhnya puasa hari Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa tahun-tahun yang sebelumnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang keempat, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man shoma yauma arafata ghufira lahu dzamba sanataini mutatabi'ain. Siapa orang yang berpuasa hari Arafah, maka dihapus dosa baginya
dosa 2 tahun berturut-turut ya. Jadi ini 2025, 2023, 2024 kita berbuat dosa dihapus, kata Rasulullah. Riwayat dari Sayyidatina Aisyah, riwayat dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma arafata ghufira lahu sanata amamahu wa sanata khalfahu. Siapa orang yang berpuasa hari Arafah, diampuni baginya dosa tahun lalu dan dosa yang belakangan. Wa man shoma asyura ghufira lahu sanatan. Siapa orang puasa 10 Asyura, 10 Muharram, ghufira lahu sanatan, Allah mengampuni padanya dosa 1 tahun. Wa an Masruq, riwayat dari sahabat namanya Masruq, annahu dakhala ala Aisyah yaum Arafah, bahwasanya dia masuk ke rumah Siti Aisyah pada hari Arafah. Faqala asquni, tuangkan air untukku. Faqalat Aisyah ya ghulam asqihi aslan. Summa qalat wa ma anta bisaim ya Masruq. Lalu kemudian kata Siti Aisyah, anak muda, tuangkan kepadaku manisan. Summa qalat, kemudian berkata Siti Aisyah, wa ma anta bisaim ya Masruq, apakah kamu tidak puasa wahai Masruq? Qala la, dia berkata tidak. Inni akhafu ayyakuna yaumal adha, aku takut kalau hari ini itu sudah tanggal 10. Faqalat Aisyah, maka berkata Siti Aisyah, laisa dzalika, bukan seperti itu. Inna ma Arafata yaumun ya'riful imamu wa yauman nahar yauma yanharul imam. Sesungguhnya Arafah itu adalah hari di mana imam-imam mengenali itu adalah bulan, itu adalah Arafah. Kemudian hari nahar adalah dikenali oleh imam bahwa itu adalah pelaksanaan ibadah kurban. Awama sami'ta ya Masruq, apakah kamu tidak mendengar wahai Masruq, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'diluhu bi alfi yaumin, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa puasa 9 Dzulhijjah itu menandingi sama dengan puasa 1000 hari. Yaitu riwayat hadis dari Imam Al-Baihaqi, kana Rasulullah SAW yaqulu siyamu yaumi arafata ka siyami alfi yaumin, bahwa Rasulullah menyampaikan puasa 9 Arafah itu seperti puasa 1000 hari. Kemudian hadis yang berikutnya dari Sayyidina Zaid bin Arqam, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau menyampaikan yukaffirus sanata allati anta fiha was sanata allati anta ba'daha, menghapuskan dosa-dosa tahun di mana kamu berada di situ dan tahun sesudahnya. Ini terkait dengan puasa 10 puasa 9 Dzulhijjah. Kemudian hadis yang ke-10 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah, bahwasanya Rasulullah melarang puasa Arafah, puasa 9 Dzulhijjah di Arafah, yakni orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Berarti orang yang sedang ibadah haji tidak disunnatkan puasa
tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kita pahami dari beberapa keterangan hadis ini adalah bahwa kita ini hendaknya melaksanakan puasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, namanya Arafah. Kemudian para ulama membahas bahwa kalau kita berpuasa, khususnya puasa sunnah, itu harus kita bedakan dengan puasanya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau berpuasa itu 1 hari, ya sudah 1 hari saja. Karena itu kemudian disampaikan, bedakanlah puasamu dengan puasanya orang-orang Yahudi. Maka dilaksanakanlah puasa sunnahnya 2 hari, yaitu tanggal 8 sama tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 disebutnya Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 disebutnya Yaumu Arafah. Nah, ini terkait dengan mimpinya Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Malam ke-8 mimpi disuruh nyembelih Nabi Ismail, beliau ragu-ragu, maka disebutnya Tarwiyah. Kemudian malam ke-9 mimpi lagi, mimpi yang sama diperintah menyembelih putranya Nabi Ismail, maka Arafah. Kemudian makna Arafah banyak dikenal, mula-mula adalah tempat pertemuan Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu di padang Arafah, maka disebutnya Arafah, ya. Nabi Adam melihat Hawa ada di tanah itu, maka melihat berarti Arafah. Lalu yang kedua adalah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau melaksanakan penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lalu Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, coba lihat Ibrahim melaksanakan perintah atau tidak. Maka malaikat mengatakan, waqad araftu, sungguh aku telah melihat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah menyembelih hewan kurban, menyembelih putranya Nabi Ismail. Maka kata Allah, wahai Jibril, gantilah Ismail dengan kambing kibas, yang dalam beberapa riwayat kambing kibas itu adalah ibadah korbannya Habil. Ini tentang puasa 9 Dzulhijjah. Puasa ringan apa berat? Berat apa ringan? Ringan. Berarti ibadah puasa adalah ibadah yang ringan. Setelah kita tahu tentang keutamaan puasa sunnah 9 Dzulhijjah, kira-kira mau puasa apa puasa? Pertanyaannya mau puasa apa puasa? Ya puasa. Iya. Bismillah, ya. Mudah-mudahan sehat, ya. Kita beberapa hari ke depan ketemu tanggal 8, tanggal 9 bulan Dzulhijjah, niatkan bismillah, saya ingin puasa hari Tarwiyah dan hari Arafah. Ibu-ibu ada yang dari tanggal 1, luar biasa, ya. Dari mana landasannya? Rasulullah menyampaikan ketika beliau menerangkan tentang Ashhurun Hurum, tentang bulan-bulan yang mulia, kata Rasulullah, fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha, muliakan bulan ini seluruhnya, ya. Jadi bulan Dzulhijjah puasa sebulan kecuali 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa, nanti hari terakhir bulan Dzulhijjah puasa, hari awal 1 Muharram puasa, ya. Karena ada keterangan, siapa yang mengakhiri tahun dengan puasa dan mengawali tahun dengan puasa, seolah dia puasa selama satu tahun, ya.
Pendeknya bahwa setiap ibadah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasti akan ada nilainya di sisi Allah. Sekarang yang kedua tentang ibadah korban. At-targhib fil adhiyati ma ja'a fi man lam yudhi ma'al qudrati wa man ba'a jildal adhiyatihi. Penjelasan tentang ibadah penyembelihan korban bagi orang yang tidak menyembelih padahal dia punya kemampuan, atau panitia menjual kulit hewan korban, hukumnya bagaimana? Pertama, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amala adamiyyin min amali yaumin nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada perbuatan manusia, yaitu perbuatan pada hari raya Nahar, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah, artinya motong hewan korban. Wa innahu lata'ti yaumal qiyamati min firashihi biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Dan sesungguhnya hewan korban itu besok di hari kiamat akan mendatangi kepada orang yang ibadah korban bi firashiha, di tempat tidurnya, yaitu di alam kuburnya, di samping kuburannya. Dia mendatanginya dalam keadaan utuh, yaitu ada tanduknya, ada bulu-bulunya, ada kulitnya. Wa innad dama, dan bahwasanya ada bulu-bulunya, ada kuku-kukunya, dan bahwasanya darah yang telah dipotongkan dari hewan korban la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Darah itu jatuh, ya, jatuh kepada Allah, ya, bimakanin, di satu tempat sebelum darah itu menetes ke bumi. Artinya begitu disembelih, sebelum darah menetes ke bumi, sudah diterima ibadahnya, ibadah korbannya oleh Allah. Fatayyibu biha nafsan, karena itu baguskanlah, ya, orang yang hendak melaksanakan ibadah korban. Karena ibadah korban ini ibadah yang paripurna, ya, maka sampai-sampai orang yang hendak melaksanakan ibadah korban itu dilarang, ya, dimakruhkan memotong kuku, kemudian memotong rambut, ya, dari semenjak 1 Dzulhijjah sampai pelaksanaan ibadah korban. Makruh hukumnya. Kemudian waqala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, yarwi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala al-adhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun, bahwa hewan korban itu pahalanya akan kembali kepada pemiliknya pada tiap-tiap 1 lembar bulu 1 kebaikan. Kalau begitu, ibadah korban itu mencari hewan yang bulunya banyak. Yang bulunya banyak, kambing apa sapi? Kambing. Rasulullah belum pernah ibadah korban sapi. Rasulullah ibadah korbannya kambing. Cuman orang-orang perkotaan, orang-orang modern seperti sekarang ini, karena dengan alasan darah tinggi tidak boleh makan daging kambing, maka kemudian diperbolehkan ibadah korban itu dengan kerbau, sapi atau unta. Imam madhab yang 4 itu untuk seekor sapi, kerbau dan unta minimal adalah maksimal adalah 7 orang. Diniatkan untuk 7
7 orang. Kalau orang berduit, 1 orang 1 ekor sapi. Ada ulama lain, ya, imam lain berpendapat boleh untuk 10 orang maksimalnya. Jadi patungan 7 belum cukup, duitnya tambahin lagi, ya. 8 orang, 9 orang, ada yang membolehkan. Tapi pendapat ini kurang umum. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi adha, pada hari penyembelihan. Ma amala adamiyyun fi hadzal yaumi afdalu min damin yuhraqin illa ayyakuna rahiman tawassala. Tiadalah perbuatan seorang manusia pada hari ini lebih utama daripada mengalirkan darah hewan korban, kecuali apabila dia memiliki kerahiman dan memiliki tawassul, ya. Artinya memiliki bangunan tali silaturahim. Maka orang yang ibadah korban itu prioritaskanlah kepada kerabatnya, ya. Tetapi tentu tidak habis untuk kerabatnya, karena ada fakir miskin yang mereka membutuhkan daging korban. Lalu yang ketiga, hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah taqumi ila adhiyatiki fashhidiha. Fatimah, bangun dari tempat dudukmu, berangkatlah kepada hewan korbanmu dan saksikanlah pemotongannya. Fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ayyung farolaki ma salafa min dunubiki. Karena sesungguhnya bagimu dari tetesan awal menetesnya darah ke tanah, 1 tetesnya, ya, Allah mengampuni kepadamu dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi 1 tetes darah itu sebagai bentuk 1 ampunan dari dosa-dosa yang telah kita laksanakan. Di hadis lain dikatakan, ya Fatimah taqumi fashhidi udhiyatuki fa inna laki bi awali qatratin taqturu damuha maghfiratan likulli dhanbin ama innahu yuja'u bilahmiha wa damuha tawaddu'a fi mizanika 70 dha'fan. Ya. Jadi semuanya ada hitungan-hitungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang keempat, riwayat dari sahabat Ali karramallahu wajhah, bahwa Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu dhahhu wahtasibu bidimaiha. Sekalian manusia, nyembelihlah hewan korban dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah lewat dima'uha, dengan lewat darah-darahnya. Fa innad dama wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fi hirzillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya darah yang menetes ke bumi, ya, itu menetesnya ke pangkuan Allah azza wa jalla. Artinya langsung itu ibadah korban diterima oleh Allah. Kemudian hadis yang kelima, riwayat dari Sayyidina Husain bin Ali, cucu daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man dhaha tayyibata nafsihi muhtasiban li adhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa orang yang menyembelih korban untuk kebaikan dirinya dengan mengharap ridho dan pahala dari Allah atas sembelihannya, maka baginya ibadah korban itu hijaban minan nar, hijab menjadi penghalang dari siksa api neraka. Hadis yang keenam, riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas.
Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ma anfaqtal waraqa fi syai'in habba ilallah min nahrin yanharu fi yaumi 'id. Tiadalah kamu menafkahkan kertas, kertas yang dimaksud duit, ya, fi syai'in, pada sesuatu, ahabba ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, min nahrin, dari hari nahar, yanharu fi yaumi 'idin, yang kemudian dilaksanakanlah penyembelihan pada hari Id. Ya, tidak ada, ya, apa itu orang mengeluarkan harta yang paling baik di hari itu kecuali mengeluarkan untuk membeli hewan kurban. Kemudian Rasulullah menyampaikan khairul adhiyah al-kabash, sebaik-baik hewan kurban adalah kibas, kambing, ya. Wa khairul kafan al-hullah, sebaik-baik kain kafan adalah al-hullah, kain katun. Nah, ini tentang ibadah korban. Banyak riwayat-riwayat hadis yang lain ditemukan dalam kitab yang lain tentang keutamaan melaksanakan ibadah korban. Bahkan Rasul menyampaikan, ya, siapa orang yang memiliki harta, ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah korban tapi dia tidak ibadah korban, maka jangan dekat-dekat musolaku. Ya, logikanya musola Rasulullah adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maka orang kalau ingin cepat-cepat ibadah haji, ibadah umrah, sering-seringlah ibadah korban. Yaitu ada di hadis yang ke-8 dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man wujida sa'atun la ayyudhiya falam yudhi fala yahdur musallana. Siapa orang yang mendapati kesempatan, kelonggaran harta, ya, lalu dia tidak melaksanakan ibadah korban, maka jangan mendatangi musollaku, yaitu musolanya Rasulullah SAW. Jadi pilihan yang kedua adalah sesudah ibadah puasa maka ibadah korban. Hewan korban itu menjadi kendaraan kita, maka disuruh cari yang bagus. Kata Rasul, "Azzimu dhahayakum fa innahu 'alas sirati matayakum." Ya, baguskan hewan korbanmu karena dia akan menjadi kendaraanmu, ya, nanti melewati di atas sirat. Jadi Bapak Ibu sudah inden belum? Sudah pesen belum kendaraan di akhirat? Ya. Di dunia udah berapa kali ganti kendaraan? Ya. Ganti-ganti motor udah berapa kali? 5 kali. Ya. Motor terakhir apa? NMAX, PCX. Iya. Itu motor kendaraan dunia. Kendaraan akhirat nanti adalah hewan kurban. Maka ayo, mumpung masih berkesempatan, hendaknya mensegerakan melaksanakan ibadah korban. Ada yang bilang, Ustaz, katanya kalau belum akikah nggak boleh korban. Kata siapa? Ya. Urusan akikah, kalau akikahnya kita, tanggung jawab orang tua kita. Kita tidak punya tanggung jawab untuk mengakikahi diri kita. Tanggung jawab kita mengakikahi anak-anak kita. Dan akikah itu waktunya panjang, 1 tahun boleh kapan saja. Sementara ibadah korban 1 tahun waktunya hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Maka kalau kesempatannya harta sekarang, belilah hewan korban. Urusan ibadah akikah nanti, waktunya masih banyak, masih panjang. Nah, karena banyak orang pada bilang begitu, ngapain ente nggak korban? Saya belum akikah. Ntar kalau udah akikah, ditunggu setahun nggak akikah dia. Ya. Temu lagi tahun berikutnya, udah akikah belum? Belum. Lah kan udah setahun. Ya. Berarti ini termasuk minal bakhilin. Ya. Golongan orang-orang yang bakhil. Ya. Emang niatannya nggak mau ibadah korban.
Baik, hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu, siapa orang yang menjual kulit hewan korbannya, maka dia tidak terhitung melaksanakan ibadah korban. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Yang korban mah nggak jual, yang jual panitia. Bagaimana ini? Iya. Besok begitu hewan korbannya ada di sebelah kuburannya, orang yang korban bangun, begitu mau dinaikin, hewannya nggak ada kulitnya. Gimana deh tuh? Lah, Bing, kambing, kulitmu di mana? Gitu. Saya dijual sama panitia. Ya, maka panitia bertanggung jawab. Ini harus hati-hati ini, karena kadang-kadang orang ngambil gampang. Udah sekarang gini, potong kambing dulu satu, udah dipotong, dimasak, ya, buat nanti makan panitia. Satu. Yang kedua, ini kepala sama kaki, udah buat upah yang motong aja. Kadang begitu. Oh enggak, kita jual buat beli plastik. Ya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Lalu bolehnya bagaimana? Bahwa orang yang mengantarkan hewan kurban itu dimintain ongkos operasional motong hewan, untuk urusan rumputnya, untuk urusan yang jaga selama belum dipotong, untuk urusan kebersihannya, untuk urusan potong memotong, untuk urusan plastik, untuk urusan ongkos yang motong dan distribusi, itu dari biaya. Seekor sapi ambil 100.000 misalnya, kambing 50.000, kumpulin, ini duit ini yang dipakai. Nah untuk masak-masaknya bagaimana? Beli daging di pasar, jangan ngambil daging korban. Sebab kalau daging korban kita ambil, kita masak, kita makan, dolim. Sebab ini bukan hak panitia, ini hak mustahik, hak orang yang boleh terima daging korban. Saya nggak tahu loh ya di masjid sini seperti apa, saya nggak tahu. Ya, yang pasti saya ingin menjelaskan sesuai dengan keterangan hadis ini. Wah, begitu selesai, panitia manggil tukang kulit. Hitung tuh, kulit kambing berapa, kulit sapi berapa, satunya berapa duit, dijual. Dijual, duitnya dibagi-bagi buat upah panitia. Nggak bisa begitu. Ya, nggak bisa. Berarti kita tidak amanah. Lalu buat apa kulit? Saya kasih tahu caranya. Yang namanya hewan kurban bagi habis untuk mustahik, termasuk kulit-kulitnya. Ini kulit sapi, ya, dibagi habis. Satu kulit kambing buat satu orang satu, ya. Ini ada 5, bagi siapa yang mau, satu, selesai. Ini kulit sapi buat minimal 4 orang. Ya. Siapa lagi yang mau kulit sapi? A, B, C, D, 4 orang, udah selesai. Udah ya, saya serahin ya. Berarti tugas panitia sudah selesai. Adapun mustahiknya, dia dikumpulin, dia mau jual, sudah bukan urusan panitia. Itu begitu caranya. Paham? Jadi kita nggak punya dosa. Ya, caranya begitu. Tapi kalau panitia yang menjual, nanti kita ditempuhin sama orang yang ibadah korban. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya. Ada pertanyaan? Ya. Supaya lebih jelas lagi ya. Kulit, kepala, kaki, dan itu ini kebiasaan kita itu kita jual, dan saat ini tidak boleh. Bagaimana kepala, kaki, kulit, dan itu kita berikan kepada yang berhak.
kita anggap yang berhak lah kan. Iya, iya, betul, betul. Tapi dengan catatan, sapi kulitnya untuk 4 orang. Satu kulit ABC, untuk apa ya? Betul, ya. Kepala untuk berapa orang? Iya. ABC kan itu. Iya. Tapi oleh panitia di apa namanya ya, di rekayasa cuman nyebut apa namanya Atas nama. buat ya bahasa aja kan itu. Iya. Nanti duitnya setelah dijual kain lagi kepada panitia. Itu bagaimana itu? Baik. Kalau bahasanya rekayasa, itu rekayasa dalam hukum tidak boleh. Satu contoh begini. Kaum Bani Israel, mereka ada yang pelaut. Kemudian mereka mengambil ikan pada hari Sabtu. Lalu dinasehati oleh Nabi Allah Musa, hari Sabtu, hari suci, nggak boleh ngambil ikan dari laut. Mereka mau, tapi mereka bikin lubang-lubang di pinggir laut, lalu pasang jebakan hari Jumat. Hari Sabtu ikannya masuk, hari Minggu baru diambil. Kata Nabi Musa, sudah dinasihati kamu nggak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Mereka mengatakan, saya nggak ngambil hari Sabtu, saya ngambil hari Minggu kok. Gitu. Akhirnya apa? Dilaknat oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in. Nah, maka bahasanya bukan di apa tadi? Rekayasa. Direkayasa, iya. Intinya diberikan pengertian kepada jamaah yang mustahik, yang punya hak, diberikan pengertian bahwa Bapak Ibu, kami sebagai panitia harus melaksanakan tugas dengan amanah, maka semua harus selesai saya bagikan. Adapun Bapak Ibu yang dapat kulit karena tidak manfaat lalu kemudian mau dikembalikan kepada panitia, itu urusan Bapak Ibu. Artinya sudah ada serah terima. Ya, sudah ada serah terima. Misalnya saya dapat kulit 1, buat apaan? Kulit cuma 1 doang. Ya. Jual paling juga 5.000, 10.000. Ya. Udahlah, saya balikin ke panitia. Kalau dikembalikan kepada panitia, berarti panitia dikasih kulit oleh mustahik. Paham? Kalau dikasih, kan siapa saja boleh nerimanya. Tapi serah terimanya sudah selesai. Begitu, Ustaz. Ya, jadi bahasa rekayasa tidak ada, tetapi diberikan penjelasan kepada jamaah, mereka yang berhak menerima bagian dari hewan kurban. Kan nggak mungkin kulit dipotong-potong kecil-kecil dibagi-bagi, kan nggak mungkin ya. Lalu bagaimana azas manfaatnya? Maka sesudah diberikan kepada mustahik, lalu mustahik boleh ya memberikan kembali kepada panitia. Caranya bagaimana? Terserah panitia yang atur. Demikian, Ustaz. Ada solusi lah. Nah, begitu ya. Supaya kita tidak kesalahan. Nah, terus yang sudah berlalu biar bagaimana? Yang lalu biarlah berlalu. Kayak nyanyian. Karena kita belum paham akan ketentuan hukum. Ini hadisnya sahih, riwayat dari sahabat Abu Hurairah, dan hadis riwayat Imam Al-Hakim akhir sanad sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.